Halo teman-teman, channel ini akan membahas alur cerita manga. Dan pada video kali ini saya akan membahas alur manga Crows Explode. Check it out. Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas manga Crows Explode. Manga ini mempunyai timeline saat Genji baru saja lulus dari Suzuran, sedangkan Boya Harumichi belum masuk ke Suzuran. Sedangkan trio Ibisuka masih ada di rumah sakit, dan Bando sedang menjalani masa skorsinya saat berada di Suzuran. Oke, langsung saja ke ceritanya. Pada panel awal, terlihat seorang laki-laki yang sedang naik kereta. Dia adalah murid pindahan, dan hari ini adalah hari pertamanya di Suzuran. Saat dia berjalan di kawasan Suzuran dan bertanya kepada orang-orang di sana, namun jawaban orang-orang di sana sangatlah ketus. Yaps, itulah ciri khas dari Suzuran. Saat laki-laki itu berjalan dan terus saja diteriaki oleh siswa-siswa Suzuran lainnya. Sementara itu, terlihat rombongan kecil berisi 3 orang sedang berjalan dan membicarakan murid pindahan dari SMA Takia. Dan rumornya murid pindahan itu sangatlah kuat seperti monster. Mereka bertiga bernama Okisu, Kogoro, dan Momoyama. Rencana mereka bertiga adalah untuk mengikuti murid pindahan itu dan mulai menguasai Suzuran di bawah murid pindahan itu. Murid pindahan itu bernama Kaburaki Kazeo. Kazeo bertanya kepada trio itu tentang jalan menuju sekolah Suzuran. Namun Egisu malah menantang ke Kazeo. Sepertinya Egisu tidak tahu jika yang ditantangnya adalah orang yang dia bicarakan tadi. Yaps, dia adalah Kaburaki Kazeo, siswa pindahan dari Takia. Kazeo tidak terlalu meladeni tantangan dari Egisu. Tiba-tiba dari arah samping datang mobil yang sangat kencang. Egisu pun mendorong kedua temannya agar tidak tertabrak. Namun sayang, malah dia yang tertabrak. Kazeo hanya diam saja melihat pemandangan itu. Terlihat di dalam mobil itu ada siswa Suzuran lainnya bernama Kagami Ryohei. Kazeo pun menanyakan keadaan dari Egisu. Namun Egisu berkata, itu bukan apa-apa. Sementara itu, di sekolah Suzuran terdapat anak kelas 3 bernama Terajima Choji sedang menjaga di gerbang pintu Suzuran. Ternyata di dalam Suzuran sedang ada duel pemimpin mereka. Yaps, yaitu fraksi Taurugora dan fraksi Tetsuji. Tetsuji sangat bersemangat sekali untuk mengalahkan Gaora. Sementara itu di depan gerbang, para freshman di sana belum boleh masuk oleh Terajima. Para freshman itu dikejutkan dengan tiba-tiba ada mobil yang parkir di depan gerbang Suzuran. Dan Kagami pun keluar dari mobilnya. Kedatangan Kagami disambut caci maki para freshman Suzuran. Mereka berkata, jika Suzuran bukanlah tempat orang kaya. Di saat Kagami sedang asyik mengobrol, tiba-tiba datang Kazeo yang meminta Kagami untuk minta maaf karena telah menabrak trio Egisu. Namun Kagami tidak memperdulikan itu. Dia menerobos penjagaan di gerbang yang dijaga oleh anak-anak kelas 3. Dia pun pergi dan melewati gerbang Suzuran. Kejadian itu membuat para senior marah dan ingin menangkap Kagami. Belum sempat melompat dari pagar, anak kelas itu pun ditarik oleh Kazeo. Dan Kazeo pun mengejar Kagami untuk meminta maaf. Sedangkan di dalam sedang terjadi pertempuran. Gora hanya diam saja dengan ancaman Tetsuji. Tetsuji pun berlari dan menyerang Gora.
Namun dengan sekali pukulan, Tetsuji sudah terkapar. Gora boleh berteriak dengan lantang, menantang siapapun yang ada di sana. Namun tidak ada siapapun yang berani melawan Gora. Di saat itu juga Kagami yang sedari tadi menerobos gerbang susuran tiba-tiba disusul Kazeo yang memuntutinya. Salah satu senior susuran yang sedang marah kepada Kazeo menjambak rambut Kazeo secara brutal. Kazeo memperingatkan orang itu untuk menjauh darinya. Namun dia hanya diam saja. Lalu Kazeo memukul muka orang itu dengan keras sampai dia terpental sangat jauh. Trio Ekisu pun kaget melihat itu. Gora merasakan aura orang yang sangat kuat dari Kazeo. Kagami pun juga begitu. Trio Ekisu mengecek orang yang dihajar oleh Kazeo. Lukanya sangat fatal sampai giginya rompol. Gora lalu menyapa Kazeo. Lalu Kazeo memperkenalkan dirinya jika dia adalah murid pindahan. Okisu, Momoyama, dan Kokoro yang dari awal meremehkan Kazeo mulai bersikap baik kepada Kazeo. Okisu mengajak Kazeo untuk bergabung dengan tim kecilnya. Sebagai tanda pertemanan, Okisu memberi Kazeo rokok. Kokoro mengingatkan kembali kejadian saat pertama kali Kazeo datang ke susuran. Dia sudah menerobos dan menghajar senior susuran dengan satu pukulan. Lalu Okisu memberikan catatan tentang peringkat orang terkuat di susuran. Untuk yang pertama ada Toru Gaura, nilainya mencapai di angka 68. Lalu di peringkat kedua ada orang yang dikalahkan Gora di final battle, yaitu Tetsuji Takagi, nilainya 66. Dan di peringkat ketiga ada Choji Terajima, nilainya sama seperti Takagi, yaitu 66. Yang keempat ada Honda Tomatsu, nilainya 65. Dan 3 orang yang berada di atas berpihak kepada Gora. Mereka berpotensi menaklukkan susuran. Dan posisi kelima ada Kaburaki Kazeo. Yang keenam ada Terada Suji. Dan yang terakhir ada Yamashita Kouhei, atau lebih dikenal Black Dynamite. Dia murid pindahan seperti Kazeo. Dia dari sekolah Nanamori. Lalu Kokoro berkata, "Lalu bagaimana dengan Rindaman?" Okisu menjawab, "Dia juga ada. Nilainya tak terbatas. Megumi Hayashida, AKA Rindaman. Kemudian ada Kagami Ryohei. Dia adalah murid kelas 1 dan tidak ada informasi lebih tentang Kagami. Sementara itu Kagami sudah dapat memenangkan perang freshman. Dia menghancurkan seluruh anak-anak freshman dari susuran. Sementara itu di atap susuran, Gora tengah membicarakan Kazeo bersama dengan teman-temannya. Gora membicarakan Kazeo bisa menjadi ancaman untuk menjadi penguasa susuran. Okisu memberitahu Kazeo jika orang-orang yang ada di bawah peringkatnya cepat atau lambat akan menantang Kazeo. Tiba-tiba mereka dikejutkan Wajima, orang yang dihajar Kazeo sampai giginya rompol. Kini dia memakai masker. Kedatangannya ingin balas dendam kepada Kazeo. Namun dia memakai cara yang kotor. Dia menggunakan pisau lipat dan mencoba menusuk Kazeo. Wajahnya mengingatkan Kazeo di masa kecilnya. Di masa kecilnya Kazeo sering dihajar oleh pacar dari ibunya. Ayah Kazeo adalah seorang petinju. Dia meninggal dunia saat pertarungan. Dan saat itu Kazeo masih kecil
pacar dari ibunya itu terus mengajar Kazuo dan berkata bahwa Kazuo tidak lebih baik dari sampah. Kazuo menangkap pisau yang dipegang Wajima, lalu menusukkannya di perutnya sampai keluar darah. Saat itu Wajima kembali ingin menyerang Kazuo. Dia langsung dihajar oleh Kazuo untuk kedua kalinya sampai dia terlempar. Setelah itu Kazuo pun pergi meninggalkan mereka. Di lorong suzuran, Kazuo sudah dicegat oleh Kagami. Mereka saling bertatapan. Kagami berkata jika dia mendukung Kazuo untuk meraih puncak suzuran. Kazuo yang tidak minat untuk menjadi pemuncak suzuran pergi meninggalkan Kagami. Setelah itu Kagami pun pulang. Di rumahnya dia disambut oleh anak buahnya. Ternyata Kagami ini adalah anak dari Yakuza. Dan kita akan diperkenalkan dengan Mr. Nara, ketua Yakuza Nara. Dia adalah paman dari Kagami. Ayah Kagami meninggal saat dia masih SD. Di dalam kamar, Kagami nyebat dan memikirkan Kazuo yang tidak berminat untuk berkelahi. Di hari berikutnya, Kazuo sedang tiduran di suzuran. Dia didatangi oleh Egisu dan kawan-kawan. Ogisu mengajak Kazuo untuk bergerak menguasai suzuran. Namun Kazuo tidak mempunyai minat dan gairah sama sekali. Lalu Egisu bertanya tentang Kagami yang kemarin menyapa Kazuo. Lalu Kazuo pun bangkit dan berkata, orang itu seenaknya saja bicara soal yang teratas. Lalu Ogisu memberikan wejangan jika Kagami itu masih misterius dan Kazuo harus waspada. Lalu Kokoro bertanya kepada Kazuo, kenapa dia tidak mau berkelahi padahal di sekitarnya banyak sekali pertarungan. Tanpa menjawab pertanyaan Kokoro, Kazuo meninggalkan mereka. Di saat Kazuo mengambil minuman, dia didatangi oleh murid-murid suzuran yang mengincar posisi Kazuo sebagai orang terkuat nomor 5. Kazuo pun cuek meninggalkan orang itu. Namun dia malah dikepung oleh mereka. Salah satu orang itu mengajar Kazuo. Namun Kazuo hanya diam saja sambil berkata, pukulanmu seperti banci saja. Kemudian dia mengayunkan tinjuan kerasnya kepada orang itu. Orang-orang itu pun mengeroyok Kazuo. Kazuo melawan mereka satu persatu. Semua orang itu dihajar Kazuo sendirian. Akhirnya Kazuo dapat ditangkap. Dan saat dia akan dihajar oleh orang itu, Kagami tiba-tiba datang dan memantu Kazuo. Kazuo tidak senang jika Kagami mencampuri urusannya. Namun Kagami berkata dia cuma lewat saja. Dan akhirnya Kagami dan Kazuo pun mengajar gerombolan preman itu. Dalam sekejap semuanya dapat dikalahkan oleh mereka. Kazuo pun berterima kasih kepada Kagami. Kemudian Ogisu dan kawan-kawan datang dengan kesal. Ia kesal karena tidak diajak berantem oleh Kazuo. Lalu Ogisu memperingati Kagami untuk tidak macam-macam dengan Kazuo. Namun Kazuo menjelaskan jika Kagami telah membantunya. Kemudian Kagami pamit meninggalkan Kazuo. Yaps, dan akhirnya cerita pun berakhir. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa klik like, subscribe, dan berkomentar. Oh ya, jangan lupa juga dukung saya dengan klik tanda terima kasih ya, biar ada uangnya. Hehehe, terima kasih, dadah.